Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas, kita dalam segmen belajar sejarah ya. Dulu saya pernah bahas tentang pembuktian atau bukti sejarah tentang penyaliban Yesus dari seorang sejarawan yang bahkan dia bukan Kristen, yaitu Tacitus. Dan kali ini saya akan melanjutkan segmen ini dan saya akan membahas tentang Flavius Josephus. Jadi dia ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang menulis atau mencatat tentang penyaliban Yesus. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya apakah bukti ini bisa dianggap valid atau enggak. Tapi sejauh yang saya tahu pastinya ini valid sebab dia lahir pada zaman Yesus ada. Jadi pada abad yang pertama, bukan pada abad yang ke-6, yang ke-7, bahkan mungkin di abad yang ke-20. Jadi kalau abad 20 kan tentunya jauh banget dengan Yesus ya. Tapi di sini dia lahir di abad pertama di mana Yesus hidup. Jadi nggak terlalu jauh lah. Mari kita langsung bahas aja pembuktian ini sebab ini pembuktian secara sejarah ya. Silakan teman-teman juga bisa cross check sendiri dalam buku-buku karya dari Flavius Josephus. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa di abad pertama mereka memang sudah ada sejarawan begini. Jadi bukan orang-orang yang nggak jelas, nggak berpendidikan dan lain-lain. Tapi ini orang-orang yang benar-benar bisa diakui sebagai orang yang berpendidikan. Langsung aja kita bahas guys. Ya, orang ini yang dalam gambar ini dia adalah seorang yang bernama Flavius Josephus. Nah, dia ini adalah kalau kita tahu sejarawan ya. Flavius Josephus namanya agak susah ya, tapi nggak apa-apa kita bahas saja. Yang pertama kita harus tahu nama aslinya adalah Yosef bin Matias. Jadi dia ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang berasal dari keluarga imam. Kalau kita tahu dia adalah seorang dari keluarga imam, maka kita tahu bahwa orang ini jelas-jelas adalah orang Yahudi. Sebab tidak mungkin seorang imam itu berasal dari luar Yahudi. Itu suatu hal yang nggak mungkin. Dia adalah seorang Yahudi. Nah, kalau kita tahu dia lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Perhatikan, rentang waktu antara 37 Masehi dengan 100 Masehi, tentunya ini rentang waktu di mana murid-murid Yesus pada waktu itu masih hidup dan juga kisah tentang Yesus atau penyaliban bahkan kebangkitannya ini masih hangat banget guys. Jadi nggak perlu diragukan lagi apa yang menjadi catatan dari Flavius Josephus ini. Kita langsung masuk ke dalam buku atau karya Flavius Josephus. Di tahun 93 Masehi, ini dekat juga dengan penulisan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Ia menulis buku Antiquitates Judaicae atau Jewish Antiquities yang terdiri dari 20 buku yang melukiskan sejarah Yahudi dari penciptaan hingga pecahnya pemberontakan tahun 66 sampai 70 Masehi dan kehancuran kota Yerusalem. Jadi memang buku yang ditulis oleh Josephus ini benar-benar buku yang lengkap ya. Mulai dari kejadian hingga dituliskan di sini kehancuran Yerusalem. Bahkan di situ juga tercatat mengenai pemberontakan yang memang terjadi pada tahun 66 sampai 70 Masehi. Yesus disalibkan pada tahun 33 Masehi. Jadi selisih waktu atau rentang waktunya itu sangat-sangatlah dekat. Bukan yang jauh banget gitu. Sehingga tidak ada saksi mata. Tentunya di sini dia menulis berdasarkan apa yang dia lihat. Dia menulis berdasarkan apa yang menjadi cerita pada zaman itu. Mungkin cerita dari orang-orang Kristen pada waktu itu, mungkin cerita dari orang-orang atau di seputaran imam sebab dia adalah seorang anak dari imam. Ya mungkin seperti itu kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Adapun buku yang menulis tentang kesaksian Yesus dalam buku ke-18 dari An 1855 sampai 89 ini halamannya, dia melukiskan situasi Palestina ketika Pilatus menjadi prefek Romawi di sana. Dalam bagian ini ada yang disebut dengan Testimonium Flavianum
yakni kesaksian Flavius Josephus tentang Yesus. Jadi dalam buku yang ditulis atau karya dari Josephus ini ada tentang Yesus. Secara khusus dia menulis tentang Yesus. Lalu apa yang menjadi tulisan dari Josephus ini sendiri? Mari kita bahas. Tulisan Flavius Josephus tentang penyaliban Yesus ini, secara khusus penyaliban Yesus. Pada masa inilah muncul Yesus, seorang yang bijaksana dikatakan. Kalau boleh dia disebut manusia, karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Ya, seperti mujizat, air menjadi anggur, mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan banyak lagi. Dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran yang menyenangkan. Dia adalah seorang guru juga. Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Ternyata Yesus ini banyak juga ternyata yang mengikuti Yesus dari orang Yahudi dan Yunani. Dia adalah Kristus dikatakan di sini. Dan ketika Pilatus, perhatikan, pada zaman Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita. Di antara kita ya jelas maksudnya adalah orang Yahudi. Orang-orang penting itu telah menghukumnya di kayu salib. Nih perhatikan. Josephus menulis dengan detail dan dia mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Dia dikatakan jelas-jelas disalibkan. Ini jelas kesaksiannya berbeda dengan kesaksian 7 abad kemudian atau 700 tahun kemudian yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ini jelas berbeda. Karena dikatakan bahwa Yesus disalibkan. Jelas ya sampai sini ya. Mereka yang sejak semula mengasihinya tidak berhenti mengasihinya. Karena pada hari ketiga, perhatikan, pada hari ketiga dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Para nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan berbicara tentang aneka hal ajaib tentang dia. Dan klan Kristen, dikatakan sini, demikian disebut menurut namanya, masih bertahan sampai hari ini. Orang Kristen, pengikut Yesus masih bertahan sampai Josephus Flavius ini menulis ini pada tahun 90-an. Jadi ini jelas tulisannya membuktikan tentang Yesus yang benar-benar disalibkan. Josephus yang bukan orang Kristen, Josephus yang merupakan sejarawan Yahudi, yang merupakan anak dari imam Yahudi, dia memberikan kesaksian testimoni bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Jadi kita tahu kepada siapa percaya, kita tahu bahwa Alkitab kita benar adanya, bahwa Alkitab kita dibuktikan juga melalui sejarah dari luar Alkitab itu sendiri. Bukan Alkitab adalah palsu. Terima kasih, mudah-mudahan pengetahuan sejarah ini membuat wawasan kita menjadi lebih luas dan tentunya iman kita semakin kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari saya, Luis Prasetyo. God be with you all.